Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita Anak Saung Misteri. Kali ini kita akan membahas sebuah gali asam ya. Gali asam, kita akan membahas gali asam dan cara mencari atau ciri-ciri pohon yang sudah berkeluar galinya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, mohon di subscribe terlebih dahulu, bunyikan lonceng dan juga jempol seperti ini biar bisa mengikuti video terus dari anak ASM, Anak Saung Misteri. Oke, kali ini pembahasan yang pertama ya, manfaat dari gali asam. Ini gali asam ya guys. Gali asam biasanya dimanfaatkan untuk penangkal. Penangkal seperti penangkal energi negatif atau energi goib ya, yang negatif seperti itu. Dan juga bisa menetralisir energi-energi negatif dan mendatangkan energi positif. Seperti itu ya. Dan biasanya juga bisa digunakan untuk penyembuhan, seperti kalau bahasa Jawa sini ya macak ya. Macak itu sakit perut yang ya lumayan sakit gitu ya, biasanya diurutkan di perutnya seperti ini. Nah, juga cara mencari benda seperti ini cukup rumit sedulur, cukup rumit. Belum tentu pohon asem itu yang sudah sebesar mungkin itu belum tentu ada galinya. Biasanya malah pohon yang besar malah kadang nggak ada gitu loh. Kayak gini tuh tidak terletak di pohonnya, kadang nggak terletak di pohonnya, kadang malah ada di tangkai pohonnya. Dan biasanya ciri-ciri yang pohon asem yang bisa keluar galinya ya, kalau malam Jumat itu biasanya itu berkeluar cahaya ya, mengeluarkan cahaya, atau setiap Jumuah Kliwon itu biasanya ada cahaya yang turun ke pohon itu, biasanya itu ya, pasti ada kalau ada galinya. Terus juga biasanya selalu ada penunggunya, penunggu goib ataupun itu biasanya berwujud manusia, kakek-kakek atau apa itu biasanya. Itu kalau pohon asem terlihat mengeluarkan cahaya atau Jumuah Kliwon ada sinar yang turun ke pohon asem itu, insya Allah itu pasti ada galinya. Dan biasanya nggak terletak hanya di pohonnya, biasanya kadang di tangkainya. Saya mendapatkan ini saja itu di tangkainya, tangkai seperti segini. Ini tangkai segini. Itu mengeluarkan cahaya di malam Jumat Kliwon, saya potong dan ini hasilnya gali asem. Dan gali asem ini biasanya itu dibikin menjadi kalung. Kalung seperti ini nih, punya saya nih. Ini kalung ya, contohnya nih. Ini kalung. Nih ya. Seperti ini. Nih. Ini kalungnya ini ya. Nih. Ini kalung gali asem, bisa dilihat. Nah, ini kalung gali asem, dan kadang juga dibikin tasbih kalau tidak gelang. Ini contoh kalungnya ya, contoh kalung gali asem. Dan biasanya seperti ini, ketika dipotong, ini kan hitam. Ketika ini dipotong ya, ketika ini dipotong, itu warnanya merah kecoklatan, merah kecoklatan seperti itu. Jadi enggak dalamnya hitam tuh, bukan merah kecoklatan, ini hitam ya. Merah kecoklatan ini seperti ini nih, contohnya ini ya. Nih, seperti ini contohnya. Seperti ini ya. Kelihatan? Ini seperti ini, merah kecoklatan. Nah, ketika ini dibuat kalung ataupun dibuat tasbih atau gelang ya, semacamnya gitu ya. Ketika ini digerendak, airnya itu akan berwarna merah seperti darah. Ini akan mengeluarkan air yang berwarna merah seperti darah. Ketika ini digerendak, dibikin seperti ini kalung ataupun itu, airnya akan menjadi merah seperti darah. Nah itu sebelum ini jadi, ini warnanya itu masih seperti ini, masih hitam kecoklatan, masih coklat merah seperti ini. Tapi nanti ketika kita pakai dan terkena air dan terkena sinar matahari, lama-lama akan menjadi hitam seperti ini, dan lama-lama akan menjadi mengkilap ataupun meling ya, mengkilap seperti ini, mengkilap dengan sendirinya. Jika kita sering memakainya, terkena sinar matahari dan juga air gitu, ini akan menjadi mengkilap seperti ini, contohnya ini menjadi mengkilap. Memang kalau pertama dibikin itu belum mengkilap dan warnanya masih agak kemerahan ya, merah-merah coklat ya, seperti ini contohnya ya. Nah, ini biasanya sering dipakai buat orang-orang yang sering ya jalan-jalan malam gitu, atau ke tempat-tempat angker, biasanya sering dipakai ini. Dan ada satu lagi ya, ini saya juga punya gali kelor. Ini gali kelor ya. Kalau ini gali kelor hampir sama dengan gali asem, hampir sama, hitamnya hampir sama. Ini gali kelor, tapi saya cuma punya segini ini. Saya cuma punya segini, nggak punya segini enggak. Ini contohnya ini, bisa dilihat.
dilihat. Nah ini contohnya ya, ini contoh gali kelor. Dan gali kelor biasanya itu ya lebih, ya manfaatnya sama seperti ini, tapi biasanya itu lebih susah dicari itu lebih susah, dan ya lebih tua lah dari seperti ini, itu lebih tua dari gali asam ya. Dan ini saya juga mendapatkannya juga agak susah lur, saya cuma dapat segini doang gitu loh. Nah untuk penjelasan gali asam seperti ini ya, ya seperti tadi cara mencarinya itu cuma kliwon ya, yang bersinar cahaya, ataupun itu nanti di pangnya itu, di tangkainya yang bersinar, pasti tangkai itu ada galinya. Dan jangan lupa kalau udah bersinar langsung saja Anda cepet-cepet ambil golok, potong tangkai itu, pasti ada galinya. Soalnya belum tentu pohon asem itu ratusan tahun belum tentu bisa keluar galinya sedulur, belum tentu. Hanya pohon-pohon tertentu. Orang saya ini mendapatkan di tangkainya aja pohonnya kecil lur, nggak gede nggak, itu di tangkainya. Dan itu waktu saya mendapatkan ini tuh keluar cahaya terus langsung tebang, ada galinya. Nah ini contoh yang sudah jadi kalung yang setiap hari saya pakai ini contohnya ya. Nah oke, mungkin cukup segitu saja ya buat penjelasannya. Oh iya, masih ini cara makainya ya, cara pakai. Biasanya kayak gini, kalau udah jadi kalung kayak gini, ataupun kita untuk penyembuhan sakit perut ya, sakit perut atau apa ya, kepala sakit gini, kita ginikin, kita bacakan Al-Fatihah 7 kali sambil tahan nafas. Al-Fatihah 7 kali sambil tahan nafas. Cara pakainya seperti itu. Dan insya Allah sembuh, atas izin Allah insya Allah bisa ya sembuh lah dengan gali asam ini. Karena dulu saya juga pernah merasakan sakit perut ya, terus saya urutin dengan gali asam ini, alhamdulillah sembuh gitu loh, atas izin Allah alhamdulillah sembuh. Oke ya, mungkin para sedulur sudah cukup tahu atau mau mencoba mencarinya, sudah ada di situ ya tadi penjelasannya. Kalau saya doakan kalau yang mau mencoba mencarinya mudah-mudahan cepat nemu gitu ya, soalnya kayak gini susah untuk dicari lur ya, susah untuk dicari ya. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, ataupun penjelasan yang kurang paham saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak ASM, anak Saung Misteri.